Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Darmila SE yang telah bersedia menjadi mentor dalam pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2023. Kemudian kepada Ibu Yasnifa SPD MSI selaku coach dan Widya Iswara yang telah membimbing kami hingga terselesaikan laporan rancangan aktualisasi. Kemudian penghormatan saya kepada penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Jabatan saya pengelola sistem informasi manajemen kepegawaian di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Fokus saya sesuai perintah pimpinan sebagai operator sistem informasi administrasi kependudukan yang biasa disingkat SIAK. Saya sekarang berdomisili di Aceh Tengah. Baik, kita akan masuk ke dalam laporan rancangan aktualisasi. Ini adalah profil instansi saya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Jalan Sentosa nomor 33, Simpang Aspol, Kampung Baru, Takengon. Dengan luas wilayah 4.454 km persegi, Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan dan 295 kampung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan sejak penduduk lahir hingga meninggal dunia, seperti penerbitan dokumen berikut, yaitu KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, urusan pindah datang, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan non-muslim, akte perceraian non-muslim, kemudian perekaman KTP elektronik, aduan, dan legalisir. Adapun visi dan misi dari organisasi, yaitu visi terwujudnya masyarakat Aceh Tengah yang tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan kependudukan yang baik, dan misi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Salah satu gebrakan baru dari Kemendagri terkait dokumen kependudukan ialah dengan pembuatan identitas kependudukan digital. Nantinya dokumen kependudukan tidak perlu lagi dicetak atau disimpan dalam bentuk fisik, melainkan dapat disimpan di handphone penduduk. Untuk memiliki identitas digital, syaratnya harus memiliki handphone atau smartphone. Kemudian daerahnya harus ada jaringan dan masyarakat harus bisa menggunakan teknologi. Dukcapil tetap memberikan pelayanan pembuatan identitas ini secara bertahap, pemberian layanan dengan 2 jalur, yaitu layanan digital dan layanan secara fisik. Adapun core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar ASN ini harus wajib dimiliki oleh setiap ASN, baik di dunia pekerjaan maupun di lingkungan bermasyarakat. Baik, manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun pengertian Smart ASN, pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Baik, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu identifikasi isu, di mana saya mengangkat 3 isu. Yang pertama, kurangnya sosialisasi tentang pengurusan dokumen kependudukan melalui pelayanan online. Nah, itu bisa terlihat dari banyaknya jumlah antrian setiap harinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua, belum optimalnya penerapan aplikasi identitas kependudukan digital, biasa disingkat IKD. Itu terbukti dengan data yang ada di aplikasi SIAK terpusat, yaitu aplikasi dari Kemendagri untuk mengelola dokumen kependudukan masyarakat. Itu sangat sedikit pengguna aplikasi identitas kependudukan digital ini. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya prosedur pengambilan dokumen kependudukan. Nah, di sini belum optimalnya dari segi selip pengambilan yang terlalu sederhana sehingga dapat membingungkan masyarakat itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dampak jika isu tidak diselesaikan. Bagi organisasi, di masa era digital saat ini, kemajuan teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dirjen Dukcapil juga terus berinovasi dalam percepatan transformasi digital. Dirjen Dukcapil juga menargetkan kepada Disdukcapil Kabupaten Kota
seluruh Indonesia untuk semester 1 tahun 2023, jumlah penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital minimal 25% dari total jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman dan wajib KTP. Maka dari itu, Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan terobosan dalam memaksimalkan pencapaian target penggunaan identitas kependudukan digital. Dampak jika isu tidak diselesaikan bagi masyarakat, di mana masyarakat yang tidak melakukan aktivasi identitas kependudukan digital tidak dapat menggunakan pelayanan yang tersedia dalam aplikasi IKD, di mana aplikasi tersebut sangat memudahkan. Misal jika ada kehilangan KTP, maka masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan percetakan KTP ulang ke kantor Disdukcapil, cukup menggunakan KTP digital yang terdapat di dalam aplikasi. Di samping itu juga masyarakat dapat mengetahui jika ada pemalsuan data diri dari masyarakat lainnya. Kedepannya di kantor Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah itu ada pengadaan mesin ADM, dia seperti mesin ATM, di mana mesin ADM ini adalah anjungan Dukcapil mandiri, di mana masyarakat nantinya yang menggunakan aplikasi IKD ini dapat melakukan percetakan KTP secara mandiri maupun KK. Terlihat memang sangat memudahkan masyarakat dalam penggunaan pelayanan Disdukcapil. Baik, kita lanjut ke saya menganalisis isu tersebut dengan metode analisis APKL. Isu tersebut tiga-tiganya memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut ke analisis teknik USG, yaitu yang pertama, belum optimalnya penerapan aplikasi identitas kependudukan digital. Itu ada di urutan pertama dengan total nilai 15. Kemudian yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang pengurusan dokumen kependudukan melalui pelayanan online. Itu ada di peringkat 2 dengan nilai 13. Dan yang terakhir, belum optimalnya prosedur pengambilan dokumen kependudukan. Itu ada di peringkat ketiga. Maka dari tabel USG ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang menjadi isu utama adalah belum optimalnya penerapan aplikasi identitas kependudukan digital. Baik, kemudian kita juga menganalisis dengan diagram fishbone, yaitu dari faktor manusianya, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi, pemahaman tentang IKD bervariasi dan anggapan masyarakat KTP digital lebih rumit. Kemudian dari sarana, penyebabnya dari internal, aplikasi IKD hanya berjalan pada software Android versi 8 dan belum adanya VPS, yaitu Virtual Private Server dari Dirjen Dukcapil. Dari lingkungan, ketidaktahuannya masyarakat tentang manfaat aplikasi identitas kependudukan digital. Kemudian tidak merasa puas jika tidak memiliki KTP secara fisik. Untuk metode harus melakukan scanning barcode di kantor Disdukcapil. Maka dari situ menjadilah isu belum optimalnya penerapan identitas kependudukan digital. Baik, untuk memecahkan masalah ini, gagasan kreatif yaitu optimalisasi penerapan identitas kependudukan digital kepada ASN Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yang pertama yaitu adalah menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi IKD. Kedua, membuat konten tentang pendaftaran aplikasi IKD. Ketiga, melakukan sosialisasi penerapan IKD kepada ASN. Dan keempat, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Baik, di kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi IKD, dalam tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, meminta bantuan kepada sekretaris untuk berkoordinasi dengan OPD Kabupaten Aceh Tengah untuk menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal kunjungan ke OPD Kabupaten Aceh Tengah. Dan outputnya yaitu mendapat arahan dan bimbingan. Yang kedua, mengirim surat kunjungan kepada OPD yang ingin dikunjungi. Tiga, mendapatkan jadwal kunjungan ke OPD yang telah disepakati. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Penguatan nilai organisasi yaitu manajemen ASN. Baik, untuk kegiatan kedua, membuat konten tentang pendaftaran aplikasi IKD, yaitu tahapan kegiatannya nantinya pertama mendesain konten, yang kedua berkonsultasi dengan mentor ataupun atasan, yang ketiga mengupload konten ke sosial media milik instansi.
Outputnya yaitu adalah gambar atau video. Yang kedua, persetujuan konten yang akan diupload. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi, kependudukan, dan pencatatan sipil. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan dan kompeten. Penguatan nilai organisasi yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian dalam kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi penerapan IKD kepada ASN, yaitu tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor ataupun atasan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan jaringan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi, aktivasi IKD, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi IKD kepada ASN Kabupaten Aceh Tengah. Outputnya, mendapat persetujuan dalam penggunaan fasilitas kantor. Yang kedua, tersedianya laptop dan jaringan yang stabil agar tidak terjadinya kendala saat melakukan sosialisasi. Yang ketiga, terlaksananya sosialisasi melalui penerapan IKD kepada ASN Kabupaten Aceh Tengah. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, terwujudnya masyarakat Aceh Tengah yang tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan kependudukan yang baik. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel dan harmonis, penguatan nilai organisasi, akuntabel, kompeten, smart ASN. Kemudian kegiatan yang terakhir, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan kegiatan, mengumpulkan data ASN yang telah menggunakan aplikasi IKD. Yang kedua, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada kepala bidang pihak. Yang ketiga, membuat testimoni dari ASN Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian outputnya, terkumpulnya data tentang peningkatan jumlah pengguna aplikasi IKD. Yang kedua, mendapatkan arahan dan bimbingan dari atasan atas kinerja. Yang ketiga, mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat tentang aplikasi IKD. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, terwujudnya masyarakat Aceh Tengah yang tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan kependudukan yang baik. Terkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Penguatan nilai organisasi akuntabel, kompeten, manajemen ASN. Baik, ini jadwal rancangan aktualisasi yang mana kegiatan pertama itu akan insya Allah dilakukan dalam minggu ketiga dan keempat di bulan Mei, dan kegiatan kedua itu akan dilakukan insya Allah pada bulan Juni dalam minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kegiatan yang terakhir itu akan dilaksanakan pada minggu ke-1 dan kedua di bulan Juli. Baik, sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.